Halo teman-teman, untuk video yang ini aku mau ngebacot random, atau ya orang mau ngebacot random lah intinya mah gitu ya. Untuk kasus, ada dua kasus yang udah saya bahas. Ini yang kedua ya. Yang pertama itu tentang Harvey Moise yang wah ramai banget lah di media sosial gitu ya, yang membuatku tidak bisa tidur karena ya lucu aja gitu, dan pengen tahu bukan karena tidak pengen, karena bukan karena kecewa ya atau apa, tapi pengen tahu aja kronologi atau eh, kronologi atau apa ya, vonis atau alasan vonisnya gitu ya, tentang Harvey Moise tersebut gitu. Dan orang udah jelasin di video sebelumnya. Nah, untuk pembahasan video kali ini yang tidak kalah ramainya itu tentang penetapan Hasto Kristianto sebagai sekjen, sebagai tersangka. Hasto Kristianto kita mungkin nggak familiar ya, yang maksudnya nggak asing namanya gitu ya. Dia merupakan sekjen PDIP gitu. Nah, Hasto Kristianto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam dua kasus terkait Harun Masiku, yang mana Harun Masiku ini yaitu kader PDIP yang terjerat kasus tindakan menyuap anggota KPU kalau tidak salah, ketika pileg atau pemilihan legislatif pada tahun 2019, yang mana orang ceritain secara singkat kasus ini tuh, kasus Harun Masiku tuh dia menyuap agar bisa naik untuk menggantikan salah satu legislatif yang terpilih, dan orang yang terpilih tersebut meninggal dunia, tapi dengan suap. Karena mungkin dari segi aturan ya, ketika ada anggota legislatif atau calon anggota legislatif itu terpilih, dan ada beberapa alasan, terutama alasan anggota terpilih tersebut meninggal dunia, digantikan dengan seseorang yang memiliki suara terbesar setelah anggota legislatif yang meninggal tersebut gitu ya. Namun Harun Masiku ini tidak termasuk orang yang mempunyai suara terbesar setelah orang yang meninggal tersebut gitu. Jadi Harun Masiku ini menyiapkan uang sebesar, kalau saya baca dari CNN Indonesia itu 850 juta sebagai pelicin untuk melenggang ke Senayan untuk periode 2019-2024. Nah, namun Harun Masiku melarikan diri dan tidak ditangkap lah sampai saat ini gitu ya, sampai video ini dibuat. Baik, lagi ke topik utama, yaitu tentang Hasto Kristianto. Nah, dari kompas.com ada beberapa kasus yang menjerat Hasto Kristianto. Yang pertama, kasus suap kepada komisioner KPU, yang mana mungkin ini erat kaitannya dengan Harun Masiku gitu ya. Karena Harun Masiku ini dia diusulkan mungkin ya oleh Hasto Kristianto, atau ya diunggulkan oleh Bapak Hasto ini untuk daerah pemilihan 1 Sumatera Selatan. Nah, namun jumlah suaranya itu
tidak lebih besar dari Rizky Aprilia, yang mana ini suara terbesar kedua setelah orang yang terpilih atau yang meninggal dunia tersebut gitu ya. Nah yang kedua itu yang menjerat Hasto Kristianto yaitu kasus perintangan penyidikan. Nah yang mana Bapak Hasto ini diduga melakukan perbuatan-perbuatan yang menghalangi jalannya penegakan hukum, termasuk membuat Harun Masiku lolos dari operasi tangkap tangan pada Januari 2020. Nah, mungkin Harun Masiku itu dapat melarikan diri karena beliau gitu ya, kalau yang saya baca. Nah, ini kalau kata Setio nih, Harun Masiku supaya salah satu tindakannya itu yang menghalanginya itu Harun Masiku atau Hasto Kristianto memerintahkan Harun Masiku supaya merendam HP-nya di dalam air dan segera melarikan diri. Itu kata Setio. Nah, selain itu ancaman hukuman yang ketiga, ancaman hukuman. Atas perbuatannya, Hasto kini diancam Komisi Anti Rasuah dengan pasal yang berbeda. Pertama, dalam perkara suap gitu ya. Dan suap. Nah, terus juga yang keempat itu alasan KPK baru menetapkan Hasto tersangka, yaitu menetapkan ketua bahwa kasus ini sudah ditangani sejak 2019. Namun demikian, baru saat ini muncul kembali karena kecukupan alat bukti yang telah dikumpulkan. Mungkin dari 2019 KPK berusaha mengumpulkan bukti untuk menjadikan Hasto sebagai tersangka. Itu dari yang saya baca di kompas.com. Nah, baik lagi, saya tidak peduli dengan kasus-kasus ini gitu, tapi ya sepertinya sangat menarik untuk ya saya ungkapkan gitu. Tidak ada tujuan apapun ya, ada tujuan apapun, cuma saya ingin hanya lebih tahu bagaimana jalannya hukum di negara ini. Balik lagi ya, mau itu mungkin sesuai dengan undang-undang atau tidak ya, saya tidak peduli. Ada mungkin ada pembahasan atau ada poin-poin yang menarik, faktor-faktor eksternal yang saya lihat di media sosial, seperti ungkapan dari Bu Mega sebelum Pak Hasto ini dijadikan tersangka oleh KPK, yaitu ketika Hasto dijadikan tersangka oleh KPK, Ibu Megawati akan mendatangi KPK secara langsung. Nah, ini mungkin yang orang tunggu gitu ya, yang orang tunggu apakah benar Bu Megawati akan mendatangi KPK secara langsung, dan yang jadi menariknya ngapain dan buat apa gitu ya. Nah, itu mungkin yang saya paling tunggu atas kasus ini gitu ya. Apalagi kan di media sosial TikTok gitu ya, ya namanya juga ini banyak penggorengan apa ya, asumsi atau apa, sampai ya ada meme yang mungkin atau ada video yang diangkat lagi mengenai Bapak Hasto ini ketika beliau menangis. Saya tidak tahu alasan menangisnya karena apa, tapi kalau tidak salah ya mengenai kasus Harun Masiku, mungkin yang waktu itu ketika beliau memberikan wawancara sambil menangis, ya beliau sangat ya kecewa mungkin ya atas nama yang disangkut pautkan dengan Harun Masiku, nama dia yang disangkut pautkan dengan Harun Masiku gitu. Itu untuk ya itulah kurang lebih gitu ya. Nah, tapi yang menarik ya, ini di luar konteks ini, di pemerintahan kali ini ya banyak koruptor atau ya yang terlibat dalam aksi korupsi ini, mau itu menyuap, tindak pidana pencucian uang. Itu ketika Pak Prabowo menjabat ya banyak yang terungkap gitu. Namun yang saya tunggu itu ya apakah ini hanya cuma
gebrakan semata aja gitu ya, supaya masyarakat tidak kecewa atas dilantiknya atau atas ya dilantiknya Bapak Prabowo sebagai presiden. Tapi ya ketika melihat di media sosial kasus-kasus yang terungkap atau ya yang terungkap kita katakan sangat banyak gitu ya. Nah ini tuh apakah harus dibanggain atau ya sangat menyedihkan gitu ya, betapa banyak kasus korupsi di negeri ini gitu. Terus juga ya itu paling poin di luar kasus ini gitu. So ya itu semoga apa yang saya tunggu dari Bu Megawati gitu ya, sebagai orang yang Soekarnois gitu, apa tindakan beliau atas kadernya atau mungkin orang terdekat ya, soalnya kan sekjen, sekretaris jenderal dari partai yang dia pimpin sekarang. Oke, itu aja untuk video pembahasan Bapak Hasto Kristianto. Terima kasih and see you.